Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Akbari Muharam. Nomor induk mahasiswa 6103420084. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan gerak bayi dalam mata kuliah perkembangan dan belajar gerak. Adapun maksud dan tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk sebagai persyaratan dalam saya memenuhi nilai dalam mid semester 1 mata kuliah perkembangan dan belajar gerak Universitas Negeri Semarang. Oke, langsung saja ke materi. Pengertian dan pertumbuhan gerak. Sebelum kita mengetahui tentang pertumbuhan dan perkembangan gerak bayi, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang pengertian dan dari pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri. Yang pertama adalah pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya jumlah atau ukuran sel dan tidak dapat kembali ke bentuk semula atau bersifat irreversible, dan dapat dinyatakan dengan angka, grafik, dan lain sebagainya. Contoh dari pertumbuhan kali ini adalah pertumbuhan tinggi badan, pertambahan berat badan, dan pertumbuhan lainnya yang dapat dinyatakan ataupun diukur dengan angka ataupun grafik. Selanjutnya adalah perkembangan. Perkembangan adalah proses menuju ke tingkat kedewasaan atau pematangan yang tidak dapat diukur tetapi dapat kita amati. Proses perkembangan ini terjadi biasanya pada manusia dari semenjak dia remaja hingga ia dewasa. Tanda dari proses perkembangan kali ini adalah masuknya kita sebagai manusia ke dalam masa pubertas, di mana yang terjadi pada anak laki-laki adalah seperti tumbuhnya jakun, suara memberat, tumbuh rambut di bagian kemaluan dan tertentu, mengalami mimpi basah, dan lain sebagainya. Sedangkan dari perkembangan yang dialami oleh perempuan seperti suara melengking, payudara membesar, tumbuh rambut di bagian tertentu, dan juga mengalami menstruasi ataupun haid. Baiklah, itu sedikit pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Selanjutnya, definisi dari bayi. Menurut Wikipedia, bayi adalah anak dari manusia ataupun hewan yang masih berusia sangat muda. Umumnya, istilah bayi diberikan kepada anak manusia berusia di bawah 12 tahun. Namun, definisi ini di berbagai tempat bisa bervariasi. Bahkan ada yang hingga 2 tahun, anak manusia tersebut masih disebut dengan sebutan bayi. Bayi yang belum lahir ataupun yang masih berada di dalam kandungan disebut dengan janin atau fetus. Selanjutnya adalah perkembangan gerak bayi. Dalam 1 tahun pertama, bayi akan mengalami perkembangan kemampuan yang pesat dan menakjubkan. Pertumbuhan fisik dan kekuatannya pun akan bertambah, yang ditandai dengan meningkatnya kemampuan motorik kasar dan motorik halus. Sebagai seorang orang tua,
kita perlu mengetahui tahapan perkembangan motorik bayi agar bisa membantu mengoptimalkan tumbuh kembang sang buah hati. Perkembangan motorik anak menjadi salah satu hal yang butuh perhatian khusus dari orang tua karena berhubungan dengan kemampuan anak dalam mengendalikan gerak tubuhnya. Kemampuan anak untuk bergerak ini dipengaruhi oleh perkembangan kekuatan otot, tulang, dan koordinasi otak untuk menjaga keseimbangan tubuhnya. Kemampuan motorik anak dibagi menjadi dua kategori, yaitu kemampuan motorik kasar yang berhubungan dengan gerak otot besar, seperti saat si anak mulai berdiri, berjalan, merangkak, atau bahkan berlari. Sedangkan motorik halusnya berhubungan dengan gerakan otot-otot kecil seperti gerak jari jemari tangan pada saat memegang benda, memindahkan mainan, menggenggam, dan lain sebagainya. Pertumbuhan dan perkembangan anak ataupun bayi di bawah usia 1 tahun terjadi dalam beberapa tahap. Yang pertama adalah pada usia 0 hingga 3 bulan. Selama 3 bulan pertama kehidupannya, bayi akan mulai mengembangkan kemampuan dan kekuatan yang mereka butuhkan untuk bergerak nantinya. Pada masa ini, si kecil akan berusaha untuk mengangkat kepalanya. Ibu juga dapat membantu melatih kemampuan si kecil agar otot lehernya semakin kuat. Bila kekuatan leher dan tubuh bagian atasnya sudah semakin kuat, si kecil tidak hanya mampu mengangkat kepala, tetapi ia juga bisa menengok ke kanan ataupun ke kiri. Selain itu, bayi di usia ini juga mulai suka menendang-nendangkan kakinya. Hal ini bermanfaat untuk memperkuat otot-otot kakinya. Di usia 0 hingga 3 bulan juga, bayi masih menggenggam erat jemarinya. Nah, ibu bisa melatih motorik halusnya dengan memberikan benda yang dapat digenggam atau menyilangkan tangannya dengan lembut untuk menguatkan otot lengannya. Lanjut pada tahap kedua, usia 4-6 bulan. Pada usia ini, si kecil sudah mampu mengangkat kepala dan dadanya ketika dibaringkan dalam posisi telungkup. Kemampuan mendorong kepala dan dadanya pun sudah lebih jauh ke atas. Bukan cuma itu saja, si kecil juga mulai bisa memiringkan badan ke sisi kanan, ke sisi kiri, dan menggulingkan badannya. Dengan kekuatan leher dan tubuhnya yang sudah semakin berkembang, ia pun sudah bisa berjalan, belajar duduk dengan bantuan ibunya. Latihlah si kecil duduk dengan bersandar pada tubuh ibu ataupun bantal. Selain itu, motorik halus juga semakin berkembang. Ia sudah bisa mulai mengeksplorasi mainan dengan menggenggam dan menggapainya. Usia 7 hingga 9 bulan. Pada usia ini, kekuatan kaki si kecil sudah semakin kuat, dan ibu bisa membantu meningkatkan kekuatan otot kakinya dengan melatihnya berdiri sambil menopang tubuh si bayi. Namun, jangan paksa si kecil untuk berdiri bila ia tampak belum siap dan belum kuat. Cara melatih bayi untuk berdiri adalah yang pertama, bantulah si kecil berdiri di posisi duduk dan topang badannya dalam hitungan 3 hitungan.
Biarkan ia memantul-mantulkan tubuhnya beberapa kali sampai ibu mengembalikannya lagi ke posisi duduk seperti semula. Kebanyakan bayi berusia 7 bulan sangat suka berdiri dan memantul-mantulkan tubuhnya naik turun. Kemampuan motorik halus bayi juga mengalami perkembangan di usia ini. Ia sudah bisa menggunakan tangannya sebagai penyangga keseimbangan saat dia duduk. Si kecil pun mulai bisa mengambil benda yang ada di jangkauannya tanpa terjatuh. Ia bahkan bisa mengambil benda yang lebih kecil dari ibu jari dan telunjuknya. Tahap selanjutnya adalah usia 10 hingga 12 tahun. Pada usia ini, si kecil sudah bisa mengubah posisinya sendiri. Misalnya dari terungkup ke posisi merangkak. Jadi ketika telungkup, si kecil bisa mendorong tangan dan lututnya ke posisi dasar merangkak dan bergerak maju mundur tanpa melangkah. Gerakan ini sangat bermanfaat melatih otot tangan dan kakinya hingga ia siap untuk merangkak. Latihlah kemampuan merangkak si kecil dengan cara meletakkan mainan di depannya untuk ia capai ataupun untuk ia raih. Seiring mendekati usia 1 tahun, kaki si kecil sudah bertambah kuat, sehingga ia bisa mulai melangkah sambil berpegangan pada benda apa saja yang ada di sekitarnya. Untuk membantu menjaga keseimbangannya, si kecil juga sudah bisa mengambil benda-benda kecil, melempar bola, dan bertepuk tangan sebagai perkembangan motorik halusnya. Sekian video pemaparan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak sekali kesalahan dalam saya memaparkan materi kali ini, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.